Di kantor semegah ini, aroma ikan asin Maya dianggap sebagai sampah. Ia dihina, dipermalukan, hingga nyaris diusir hanya karena bekal sederhananya. Namun, siapa sangka, aroma yang dibenci semua orang itu justru membuat sang bos besar turun dari singgasananya dan meminta sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah permintaan yang akan mengubah nasib gadis magang ini selamanya. Mari kita simak kisahnya. Maya melangkah ragu melewati pintu kaca gedung megah. Di tangannya, tas kain berisi kotak makan plastik tua terjinjit erat. Ia berjalan cepat, namun aroma gurih ikan asin masakan ibunya tak bisa disembunyikan. Di ruangan elit berparfum ini, aroma itu terasa seperti kesalahan besar. Ia pun hanya bisa menunduk saat tatapan dingin mulai tertuju tajam padanya. Baru saja duduk, suara decak kesal terdengar. Siska, senior dengan riasan tebal, mengibaskan tangan dengan ekspresi jijik. Bau apa ini? Amis sekali. Serunya keras. Wajah Maya memanas. Ia mencoba sibuk dengan dokumen, berharap aroma itu hilang. Namun, bisik-bisik pedas mulai menjalar. Mereka mulai terang-terangan menunjuk meja Maya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Maya ingat pesan ibunya. Jangan malu dengan apa yang kita makan, nak. Yang penting halal. Kalimat itu menguatkan hatinya membawa bekal demi menghemat uang saku. Ia ingin membuktikan gadis desa sepertinya bisa bertahan tanpa kehilangan jati diri. Namun kenyataannya, tekanan berat. Harga dirinya diuji sepotong ikan asin. Hinaan orang kota ternyata sangat menyakitkan hati. Siska bangkit, mendekat dengan angkuh. Maya, ini kantor elit. Bukan pasar tradisional atau warteg, sindirnya tajam. Rekan lain tertawa, menambah luka di hati Maya. Ia ingin membela diri, namun suaranya tercekat. Air mata menggenang, namun ia menahannya. Ia terdiam saat Siska menghujannya dengan kata-kata menusuk. Ia merasa sangat kecil di tengah kemewahan gedung tinggi ini. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Langkah sepatu tegas terdengar. Suasana bising mendadak hening. Siska langsung merapikan baju dan tersenyum manis. Sosok tegap bersetelan jas mahal muncul. Pak Aris, sang CEO dingin, berjalan mendekat dengan ekspresi sulit ditebak. Semua orang menunduk hormat, tak ada lagi tawa. Langkah kakinya berhenti tepat di depan meja Maya yang gemetar. Maya memejamkan mata, bersiap menerima teguran. Merasakan tatapan tajam sang bos tertuju pada kotak makannya. Namun, bukannya marah, Pak Aris justru mengendus pelan udara di meja Maya dengan dahi berkerut. Keheningan itu terasa begitu mencekam. Pak Aris menatap Maya dengan dalam, seolah mencari sesuatu yang lama hilang. Kejadian ini membuat seisi kantor membeku. Semua orang menahan napas, menanti amarah yang meledak dari sang bos yang tidak pernah ampun itu sekarang. Siska tersenyum sinis, merasa mendapatkan dukungan penuh dari kehadiran Pak Aris yang mematung di samping meja Maya. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan otoritasnya sebagai senior yang sangat peduli pada citra perusahaan. Lihat sendiri kan, Pak Aris, gadis ini benar-benar tidak tahu diri. Dia membawa makanan berbau tajam dan menyengat ke lingkungan profesional kita yang berkelas, tuduhnya dengan nada yang dibuat-buat sopan namun sangat berbisa. Maya hanya bisa menunduk semakin dalam, jemarinya meremas pinggiran rok dengan sangat kuat. Ia merasa ribuan pasang mata di ruangan itu, sedang menghakimi kemiskinannya melalui sepotong ikan asin. Pak Aris tetap diam 1000 bahasa, wajahnya datar tanpa ekspresi, yang justru membuat suasana semakin mencekam bagi Maya. Siska yang merasa di atas angin karena sang bos tidak membantahnya, langsung melangkah lebih dekat. Dengan gerakan kasar, ia menarik tas kain milik Maya dari atas meja kerja. Ayo, ikut aku ke pantry sekarang juga. Jangan biarkan aroma kampung ini mencemari ruang kerja kami lebih lama lagi. Bentaknya tanpa memedulikan perasaan Maya. Maya terpaksa berdiri dan mengikuti langkah kaki Siska yang penuh amarah menuju area belakang kantor. Beberapa rekan kerja lain mulai berbisik. Suara mereka terdengar seperti dengungan lebah yang sangat menyakitkan telinga. Di dalam pantry yang dingin, Siska melempar tas itu ke atas meja marmer dengan sangat kasar.
Buka sekarang. Aku ingin semua orang di sini melihat betapa memalukannya seleramu ini, perintah Siska dengan suara melengking yang mengundang staf lain untuk berkumpul. Maya menggeleng pelan, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang masih ia miliki. Namun, seorang rekan pria bernama Randy justru ikut tertawa mengejek di ambang pintu. Mungkin dia memang tidak punya uang untuk beli makanan yang layak. SIS. Ikan asin itu kan biasanya hanya jadi makanan kucing liar di rumahku. Katanya disambut tawa yang menyayat hati Maya. Luka di hati Maya semakin dalam mendengar tawa itu. Ia teringat betapa ibunya bangun pagi-pagi sekali, melawan dinginnya subuh, hanya untuk menggoreng ikan itu dengan penuh kasih sayang. Ikan itu adalah hasil jerih payah ibunya yang berjualan sayur di pasar desa, demi membiayai bekalnya merantau. Baginya, itu adalah makanan termewah di dunia, karena bumbunya adalah doa dan keringat seorang ibu. Namun di gedung pencakar langit ini, cinta ibunya justru menjadi bahan olok-olok yang sangat keji dan dianggap rendah. Ia merasa dunia ini begitu tidak adil bagi orang kecil yang hanya ingin bekerja dengan jujur, tanpa merugikan siapapun. Buka sekarang atau aku sendiri yang akan membuangnya ke tempat sampah. Ancam Siska lagi dengan mata yang melotot tajam. Maya perlahan membuka tutup kotak plastiknya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Aroma sambal korek dan gurihnya ikan asin seketika menyeruak, memenuhi ruangan pantry yang kedap udara itu. Siska langsung menutup hidungnya dengan sapu tangan mahal beraroma lavender dengan ekspresi sangat jijik. Menjijikkan. Baunya benar-benar menusuk hidung dan membuatku mual. Bagaimana mungkin kau bisa menelan sampah seperti ini setiap hari? Siska terus mencerca tanpa henti, memprovokasi semua orang untuk ikut membenci keberadaan Maya di sana. Beberapa staf yang tadinya hanya diam menonton, kini mulai ikut mengeluh karena terpengaruh oleh ucapan Siska yang provokatif. Mereka merasa aroma makanan itu memang tidak pantas ada di gedung elit berkelas internasional ini. Maya merasa seperti seekor domba kecil yang dikelilingi oleh sekumpulan serigala lapar yang siap menerkam. Ia berdiri mematung di samping bekalnya, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang pucat pasi. Ia ingin sekali berteriak, berlari keluar dari gedung ini, dan pulang ke desa untuk memeluk ibunya erat-erat. Ia ingin meminta maaf karena telah membiarkan masakan ibunya dihina sedemikian rupa oleh orang-orang asing. Kau harus tahu diri, Maya. Magang di perusahaan ini adalah anugerah. Jangan kau rusak dengan perilaku rendah seperti ini, ucap Siska dengan nada yang sangat menggurui. Ia kemudian mengambil kotak makan itu dan berjalan menuju tempat sampah besar di sudut ruangan pantry. Makanan sampah ini tidak pantas berada di meja yang sama dengan kami. Tempatnya adalah di pembuangan, sama seperti asal-usulnya yang kumuh dan bau. Siska bersiap menjatuhkan kotak tersebut ke dalam tumpukan sampah, mengabaikan tatapan memohon dari mata Maya yang sudah memerah. Namun, tepat saat kotak itu hampir terlepas, sebuah bayangan besar muncul di ambang pintu pantry. Suara dehaman berat yang sangat berwibawa seketika menghentikan gerakan tangan Siska. Semua orang menoleh serentak dan mendapati Pak Aris berdiri di sana dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Keheningan yang luar biasa kembali menyelimuti ruangan, membuat suara detak jantung Maya terdengar jelas di telinganya sendiri. Siska tampak sangat gugup. Ia segera memasang wajah manis, mengira Pak Aris datang untuk memastikan gangguan itu disingkirkan. Maya menahan napasnya, menatap bekalnya yang masih berada di ujung tangan Siska dengan perasaan hancur. Ia tidak pernah menduga bahwa aroma ikan asin sederhana itu akan membawanya pada nasib yang tak terduga di depan sang CEO. Langkah Pak Aris terasa begitu berat di telinga Maya, seolah setiap ketukan sepatunya di atas lantai marmer pantry adalah hitungan mundur menuju akhir masa magangnya. Siska yang tadinya berdiri angkuh dengan kotak makan Maya di ujung tangannya, mendadak mematung. Kotak plastik itu masih menggantung di atas lubang sampah. Namun keberanian Siska seolah menguap begitu saja saat bersit mata tajam sang CEO tertuju padanya. Suasana yang tadinya bising dengan cemoohan kini berubah menjadi sunyi yang mencekam, hanya menyisakan suara mesin pendingin ruangan yang mendengung rendah. Siska mencoba memaksakan tawa kecil yang terdengar sangat sumbang untuk menutupi kegugupannya yang mulai memuncak. Pak Aris, mohon maaf jika Bapak harus melihat kekacauan kecil ini,
ujar Siska dengan suara yang bergetar namun berusaha terdengar manis. Ia segera menarik kembali kotak makan itu dari atas tempat sampah, seolah-olah ia baru saja melakukan tindakan penyelamatan yang heroik. Gadis magang ini membawa makanan yang baunya sangat mengganggu kenyamanan staf lain. Saya hanya ingin memastikan bahwa standar kebersihan kantor kita tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan nilai profesionalisme yang selalu Bapak tekankan selama ini. Siska menatap Maya dengan kilatan kemenangan, yakin bahwa argumennya tentang citra perusahaan akan membuat sang CEO berpihak kepadanya dan memberikan teguran keras pada si gadis desa. Namun, Pak Aris sama sekali tidak menoleh ke arah Siska yang sedang sibuk bersandiwara. Pandangannya justru terpaku pada kotak plastik transparan yang kini diletakkan kembali di atas meja marmer tersebut. Di dalamnya, terlihat potongan ikan asin yang digoreng garing dengan taburan sambal korek yang minyaknya masih berwarna merah cerah. Aroma gurih yang bercampur dengan pedasnya cabai segar itu kini memenuhi rongga hidung Pak Aris, memicu sebuah ingatan yang sudah bertahun-tahun ia kunci rapat di sudut hatinya yang paling dalam. Ingatan tentang sebuah dapur kecil di pinggiran kota, tentang asap kayu bakar, dan tentang tangan seorang wanita tua yang selalu menyajikan menu serupa dengan penuh kasih sayang. Maya berdiri mematung dengan kepala tertunduk, air matanya kini benar-benar jatuh membasahi kerah kemeja putihnya yang sudah kusam. Ia merasa sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk bertahan di perusahaan impiannya ini. Di benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ia harus mengemasi barang-barangnya dan pulang dengan kegagalan yang memalukan. Maafkan saya, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, bisik Maya dengan suara yang hampir tidak terdengar karena isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia tidak berani menatap wajah Pak Aris, takut melihat ekspresi kemarahan atau kejengkelan yang biasa ditunjukkan oleh orang-orang berkuasa ketika melihat sesuatu yang dianggap rendah. Pak Aris perlahan mengulurkan tangannya, bukan untuk mendorong kotak itu menjauh, melainkan untuk menyentuh pinggiran wadah plastik tersebut dengan lembut. Gerakannya begitu hati-hati, seolah ia sedang menyentuh sebuah harta karun yang sangat rapuh. Seluruh karyawan yang menonton dari ambang pintu pantry menahan napas rentak, mereka menunggu ledakan amarah yang biasanya akan mengakhiri karir seseorang dalam sekejap. Siska bahkan sudah bersiap untuk memberikan komentar tambahan guna memperkeruh suasana. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar siapapun yang ada di ruangan itu. Pak Aris menarik napas panjang, menghirup dalam-dalam aroma ikan asin itu dengan mata terpejam. Ikan asin goreng dengan sambal korek, gumam Pak Aris dengan nada suara yang tidak lagi dingin, melainkan terdengar sangat melankolis dan penuh kerinduan. Ia membuka matanya dan menatap ke arah Maya. Namun kali ini sorot matanya tidak lagi tajam seperti sembilu. Ada gurat kelembutan yang sangat asing bagi siapapun yang mengenal sosoknya sebagai pemimpin yang kaku. Sudah berapa lama aku tidak mencium aroma yang setulus ini? Aroma yang bukan berasal dari restoran berbintang atau koki internasional, melainkan aroma yang berasal dari doa seorang ibu di dapur sederhana. Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat Siska ternganga dan rekan-rekan kantor lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi kebingungan yang sangat nyata. Siska yang merasa posisinya terancam, mencoba kembali melakukan intervensi dengan nada bicara yang masih berusaha merendahkan Maya. Tapi Pak, bau ini benar-benar tidak pantas untuk kantor kita. Ini hanya makanan kelas bawah yang bisa merusak selera makan siapapun yang menciumnya. Protesnya dengan nada yang mulai terdengar putus asa. Pak Aris ketika menoleh ke arah Siska dengan tatapan yang begitu dingin, membuat wanita itu langsung terdiam dan mundur selangkah. Kau bilang ini sampah? Tanya Pak Aris dengan suara rendah namun sangat menekan. Justru karena lidahmu terlalu terbiasa dengan kemewahan yang palsu, kau kehilangan kemampuan untuk menghargai sebuah ketulusan dalam rasa yang sederhana. Pak Aris kemudian kembali beralih kepada Maya yang masih gemetar karena syok yang luar biasa. Ia mengambil sebuah sendok plastik yang tergeletak di samping kotak makan itu, lalu dengan gerakan yang tenang, ia mengambil sesuap kecil nasi yang tercampur dengan sambal dan potongan ikan asin. Keheningan di pantry itu mencapai titik puncaknya saat sang CEO kaya raya itu memasukkan makanan, kampungan, tersebut ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya dengan perlahan, meresapi setiap butir rasa yang meledak di lidahnya, membawa kembali memori tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan sebelum ia mencapai puncak kesuksesan seperti sekarang.
Wajah Pak Aris tampak berubah, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya, hanya karena satu suapan makanan sederhana itu. Ia menelan makanan itu dengan perasaan haru yang sulit disembunyikan dari garis wajahnya. Maya mendongak dengan ragu, matanya yang sembab menatap sang bos dengan penuh ketidakpercayaan. Di sisi lain, Siska merasa dunianya seolah runtuh seketika. Semua rencananya untuk mempermalukan Maya justru berbalik menjadi bumerang yang sangat mematikan. Ia menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan fatal dengan menghina sesuatu yang ternyata memiliki nilai emosional yang sangat tinggi bagi orang yang paling ia takuti di gedung ini. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Pak Aris meletakkan kembali sendok itu dan menatap Maya dengan senyum tipis yang tulus. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh bawahannya selama bertahun-tahun. "Siapa yang memasak ini untukmu, Maya?" tanyanya dengan suara yang sangat lembut, seolah mereka hanya berdua saja di dalam ruangan itu. Maya menjawab dengan suara parau namun mulai stabil, "Ibu saya di desa, Pak. Beliau yang selalu menyiapkan bekal ini setiap kali saya akan berangkat ke kota." Jawaban jujur itu membuat suasana hati Pak Aris semakin tersentuh. Namun di balik kehangatan momen itu, ada sebuah niat lain yang mulai muncul di benak sang bos besar. Sebuah permintaan yang akan membuat seluruh kantor gempar dan mengubah status Maya secara drastis. Suasana di dalam pantry yang tadinya penuh dengan aroma kebencian dan penghinaan, seketika berubah menjadi keheningan yang sangat menulikan telinga. Siska berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam logika kantor elitnya. Sang CEO, Pak Aris, yang dikenal memiliki standar hidup sangat tinggi, baru saja menelan nasi dan ikan asin dari kotak makan plastik milik seorang gadis magang. Maya sendiri merasa dunianya seolah berhenti berputar. Ia menatap Pak Aris dengan mata yang masih basah, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Aris tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, justru raut wajahnya tampak sangat tenang, seolah ia baru saja menemukan kembali potongan jiwanya yang hilang di tengah hiruk-pikuk kekayaan. Siska yang merasa posisinya sebagai senior terancam, mencoba untuk melakukan upaya terakhir demi menjatuhkan Maya. "Pak Aris, Bapak pasti merasa tidak nyaman dengan rasa makanan rendah itu, kan? Maafkan atas ketidaksopanan Maya, saya akan segera membuang sisa sampah ini dan memastikan dia mendapatkan surat peringatan keras hari ini juga," cerocos Siska dengan nada yang dipaksakan terdengar perhatian. Namun, Pak Aris hanya mengangkat tangan kirinya dengan gerakan lambat namun sangat tegas. Sebuah isyarat yang langsung membungkam mulut Siska seketika. Tatapan Pak Aris masih tertuju pada butiran nasi yang tersisa di dalam kotak makan Maya, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa hormat, bukan rasa jijik seperti yang diharapkan oleh semua orang. "Kau bilang ini sampah, Siska?" tanya Pak Aris dengan suara yang sangat rendah namun terdengar seperti guntur di tengah kesunyian pantry tersebut. Siska langsung menelan ludah dengan susah payah. Keberaniannya menciut drastis saat melihat kilatan amarah yang dingin di mata sang bos besar. Pak Aris kemudian beralih menatap Maya, yang masih berdiri dengan tubuh gemetar hebat di sudut meja pantry yang dingin. "Siapa yang mengajarkanmu untuk memasak ikan asin sesedap ini, Maya?" Pertanyaan itu terdengar sangat tulus, meruntuhkan dinding ketegangan yang sejak tadi menyelimuti hati Maya yang terluka. Maya menjawab dengan suara lirih yang nyaris hilang, menceritakan tentang ibunya yang selalu memasak dengan penuh cinta di dapur kecil mereka di desa. Mendengar jawaban itu, Pak Aris tampak menarik napas sangat panjang, seolah ia sedang menghirup kenangan masa lalunya yang sudah lama terkubur oleh kemewahan. Ia menoleh ke arah seluruh staf yang masih berkumpul di pintu pantry, memberikan tatapan yang membuat mereka semua langsung menundukkan kepala karena malu. "Aku sudah bosan dengan steak wagyu, kaviar, dan semua makanan mahal yang kalian banggakan itu. Semua itu tidak punya jiwa, hanya sekadar gengsi yang dipaksakan," ucap Pak Aris dengan nada yang sangat berwibawa. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Siska dan rekan-rekannya yang selama ini selalu mengedepankan gaya hidup mewah sebagai tolok ukur profesionalisme di lingkungan kerja mereka. Tiba-tiba, Pak Aris melangkah lebih dekat ke arah Maya, membuat gadis itu refleks mundur satu langkah karena merasa sangat gugup dan bingung. Pak Aris menatap kotak makan itu sejenak, lalu kembali menatap Maya dengan sebuah ekspresi yang sangat sulit dibaca oleh siapapun di ruangan itu. "Maya, aku akan memberikanmu sebuah hukuman berat karena telah membuat suasana kantor ini menjadi gaduh hari ini,"
ujar Pak Aris dengan nada yang sengaja dibuat terdengar sangat serius dan dingin. Maya kembali memejamkan matanya. Ia yakin ini adalah saat di mana ia akan mendengar kata pemecatan yang selama ini ia takuti. Namun, apa yang keluar dari mulut Pak Aris benar-benar menjadi sebuah kejutan besar yang akan mengubah sejarah kantor tersebut. Hukumanmu adalah, kau harus memberiku suap setiap hari, ucap Pak Aris dengan penekanan pada kata suap yang terdengar sangat aneh di telinga semua orang. Maya terbelalak. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sang CEO dengan permintaan yang tidak biasa itu. Pak Aris melanjutkan kalimatnya dengan sebuah senyum tipis yang jarang sekali terlihat di wajahnya yang kaku. Kau harus membawakan bekal ikan asin dan sambal korek ini setiap pagi. Porsinya harus cukup untukku juga. Jika kau gagal membawanya 1 hari saja, maka aku akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak kerja yang sangat serius. Itulah syaratmu jika ingin tetap bertahan dan lulus dari masa magang di perusahaan ini. Kata suap yang dimaksud ternyata adalah bekal sederhana dari desa yang dianggap rendah oleh Siska dan teman-temannya. Maya merasa sebuah beban berat yang sejak tadi menindih pundaknya tiba-tiba saja terangkat, digantikan oleh rasa haru yang luar biasa besar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesederhanaan hidupnya justru menjadi mata uang yang sangat berharga di mata orang yang paling berpengaruh di gedung pencakar langit ini. Siska hanya bisa berdiri mematung dengan wajah yang memucat. Ia merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh sebuah kenyataan yang sangat pahit. Rencananya untuk menyingkirkan Maya justru berakhir dengan memberikan posisi istimewa bagi gadis desa itu, sebagai pemasok bekal pribadi sang bos besar. Pak Aris kemudian mengambil kotak makan tersebut dan membawanya sendiri menuju pintu keluar pantry, seolah ia sedang membawa sebuah piala kemenangan yang sangat membanggakan. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak dan menatap Siska dengan tatapan peringatan yang sangat tajam tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Pak Aris pergi meninggalkan keheningan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya, menyisakan Maya yang masih berdiri tak percaya dengan keberuntungan yang baru saja menghampirinya. Rekan-rekan kantor yang tadinya ikut menghina, kini mulai mendekati Maya dengan wajah yang penuh rasa sungkan dan keinginan untuk mencari muka. Namun, di balik kegembiraan yang dirasakan Maya, ada sebuah rasa khawatir yang mulai tumbuh di sudut hatinya tentang bagaimana ia harus menjalani hari-hari berikutnya. Ia menyadari bahwa perhatian khusus dari Pak Aris akan membuat Siska semakin menyimpan dendam yang membara di dalam hatinya. Maya menatap Siska yang masih menatapnya dengan penuh kebencian dari kejauhan, menyadari bahwa perjalanan magangnya di kantor ini akan menjadi jauh lebih menantang daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Rahasia di balik kerinduan Pak Aris akan masakan rumah mulai mengusik rasa penasaran Maya. Sementara di ruangan lain, sang bos besar sedang menikmati sisa ikan asin itu dengan air mata yang hampir saja jatuh. Pagi itu, langkah Maya terasa lebih mantap meskipun jantungnya masih berdegup kencang di balik kemeja putihnya yang rapi. Di dalam tas kainnya, kini terdapat 2 kotak makan plastik dengan warna yang serupa, diikat rapi dengan sapu tangan kecil milik ibunya. 1 untuk dirinya sendiri, dan 1 lagi adalah suap khusus yang diminta secara langsung oleh Pak Aris kemarin siang di depan semua orang. Ia bisa merasakan tatapan mata seluruh penghuni kantor yang tertuju padanya saat ia berjalan melewati meja-meja kerja yang mulai sibuk. Tidak ada lagi tawa keras yang menghina secara terang-terangan, namun bisikan-bisikan halus masih terdengar jelas di balik sekat-sekat ruangan yang dingin itu. Mereka semua merasa heran sekaligus sangat iri melihat bagaimana seorang gadis magang rendahan bisa mendapatkan perhatian khusus dari sang CEO. Siska duduk di mejanya dengan wajah yang sangat ditekuk. Tangannya dengan kasar membolak-balik dokumen tanpa benar-benar membaca isinya sedikit pun. Setiap kali Maya melintas di dekatnya, Siska akan mendengus pelan dengan nada yang penuh dengan rasa tidak suka yang sangat dalam. Ia merasa otoritasnya sebagai senior yang paling dihormati di divisi tersebut telah runtuh seketika hanya dalam waktu 1 malam saja. Namun, ia tidak berani melakukan tindakan gegabah karena ia tahu betul betapa tegasnya Pak Aris jika sudah memberikan perintah secara langsung. Siska hanya bisa menyimpan dendamnya rapat-rapat di dalam hatinya, sambil terus menunggu saat yang benar-benar tepat untuk membalas rasa malu yang ia tanggung di depan seluruh rekan kerjanya. Pukul 12 tepat, sekretaris pribadi Pak Aris menghampiri meja Maya dengan senyum yang jauh lebih ramah dan sopan dari biasanya. "Maya,
Pak Aris sudah menunggu di ruangannya untuk makan siang bersama. Silakan bawa bekalnya sekarang, ucapnya dengan nada yang cukup keras. Maya mengangguk pelan, mengambil tas kainnya dengan tangan gemetar, dan berjalan menuju ruangan paling luas yang terletak di ujung lantai tersebut. Ruangan CEO itu biasanya terasa sangat dingin, formal, dan penuh tekanan. Namun aroma ikan asin yang mulai keluar dari kotak makan Maya seolah memberikan nyawa baru di sana. Pak Aris sudah duduk di sofa tamu dengan santai. Ia bahkan sudah menyiapkan air minum dan tisu di atas meja kayu jati yang sangat mahal harganya itu. Duduklah, Maya. Jangan merasa sungkan atau takut lagi padaku, anggap saja ini waktu istirahat biasa. Perintah Pak Aris dengan suara yang tenang. Maya duduk di hadapan pria yang paling berkuasa di perusahaan itu dengan perasaan yang masih sangat canggung dan bingung harus berbuat apa. Mereka berdua membuka kotak makan itu bersama-sama, dan seketika aroma masakan rumah yang sangat khas memenuhi setiap sudut ruangan yang biasanya hanya berbau kertas baru. Pak Aris mengambil sesuap nasi dengan lahap, seolah ia tidak sedang berada di kantor mewah miliknya, melainkan sedang berada di masa lalunya yang penuh kenangan. Ia mulai bercerita bahwa ibunya dulu adalah seorang wanita tangguh yang selalu mengusahakan ikan asin sebagai hidangan paling mewah untuknya. Maya mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Aris dengan rasa kagum yang terus tumbuh dan mekar di dalam hatinya yang paling dalam. Ia baru menyadari bahwa di balik kemewahan dan sikap dingin yang selama ini ditunjukkan, tersimpan luka dan kerinduan yang sangat besar terhadap kasih sayang ibu. Pak Aris bercerita betapa sulitnya menemukan orang yang benar-benar tulus di dunia bisnis yang penuh dengan kepalsuan serta topeng kepentingan pribadi. Baginya, ikan asin yang dibawa oleh Maya bukan sekadar makanan pengenyal perut, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkannya kembali dengan jati dirinya yang lama. Maya merasa bahwa mereka berdua memiliki kesamaan nasib yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Pak Aris juga memuji keteguhan hati Maya yang tetap berani membawa bekal tersebut, meskipun harus menghadapi badai hinaan dari rekan-rekan kantornya. Ia melihat potensi besar di dalam diri Maya, bukan hanya sebagai pekerja yang rajin, tetapi sebagai pribadi yang memiliki integritas tinggi dan kejujuran yang murni. Banyak orang di sini yang rela membuang harga diri mereka hanya demi terlihat elit di depan orang lain. Maya. Tapi kau sangat berbeda. Kau tetap memegang teguh identitasmu tanpa rasa malu, ujar Pak Aris sambil menatap Maya dengan binar mata yang penuh penghargaan. Maya merasa pipinya merona merah. Ia tidak pernah mendapatkan pengakuan setinggi itu dari siapapun selama ia memulai karirnya yang sangat sulit di Jakarta ini. Di luar ruangan, Siska mencoba mencuri dengar melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Namun ia tidak bisa mendengar isi percakapan mereka dengan sangat jelas. Ia hanya bisa melihat bayangan mereka yang tampak begitu akrab dan hangat melalui celah kaca transparan yang hanya tertutup tirai tipis di sudutnya. Rasa cemburu di hati Siska semakin memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia merasa posisinya yang sudah bertahun-tahun ia bangun kini terancam oleh seorang anak magang. Siska merasa harus segera melakukan tindakan nyata sebelum hubungan antara Pak Aris dan Maya menjadi semakin jauh dan benar-benar tidak bisa ia kendalikan lagi. Ia mulai menyusun rencana sabotase baru yang lebih halus namun memiliki dampak yang sangat merusak bagi karir Maya. Makan siang itu berakhir dengan suasana yang sangat hangat dan menyenangkan bagi keduanya. Sebuah momen langka yang jarang terjadi di kantor penuh tekanan itu. Sebelum Maya keluar dari ruangan, Pak Aris memberikan sebuah map kecil berisi proyek riset pasar yang sangat penting untuk segera dipelajari oleh Maya. Maya keluar dari ruangan CEO dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia, bangga, sekaligus cemas karena tanggung jawab besar yang kini ia pikul. Ia tidak menyadari bahwa di sudut koridor yang gelap, Siska sedang memperhatikannya dengan senyum sinis yang menyimpan sejuta rencana jahat yang sangat mengerikan. Sebuah bayangan gelap mulai membayangi masa depan Maya yang baru saja mulai bersinar, meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang akan terjadi esok hari. Siska tidak bisa lagi membendung rasa benci yang meluap-luap di dadanya. Baginya, kehadiran Maya adalah noda hitam di karirnya yang cemerlang selama ini. Ia sudah menyiapkan rencana licik untuk menghancurkan kepercayaan Pak Aris pada si gadis desa itu dalam sekejap. Pagi ini, ia sengaja datang lebih awal, menunggu Maya masuk ke pantry untuk menyimpan kotak makanannya yang dianggap keramat itu. Siska bersembunyi di balik partisi lemari dokumen,
mengamati gerak-gerik Maya dengan mata yang penuh dengan kilatan kebencian yang sangat dalam. Setelah Maya meletakkan 2 kotak makan berwarna hijau itu di dalam lemari es kantor dan kembali ke mejanya, Siska segera bergerak dengan sangat cepat. Ia membuka pintu lemari es dengan perlahan. Tangannya yang berhias kuku merah panjang segera menyambar kotak makan yang ditandai khusus untuk Pak Aris. Dengan senyum puas yang sangat mengerikan, Siska membawa kotak itu ke wastafel pembuangan sampah di sudut pantry yang sunyi. Ia tidak hanya ingin membuangnya, ia ingin memastikan Maya menanggung malu yang paling dalam dan menyakitkan hari ini juga. Siska membuka tutup kotak itu, aroma ikan asin yang kini sangat ia benci menyeruak keluar memenuhi ruangan kecil tersebut. Tanpa ragu sedikitpun, ia menumpahkan seluruh isi kotak itu ke dalam kantong sampah hitam yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia kemudian mengisi kotak kosong itu dengan sisa-sisa potongan sayur busuk dan tulang ayam dari tempat sampah yang sudah berbau sangat tidak sedap. Siska menutupnya kembali dengan sangat rapi, memastikan tampilannya tetap terlihat normal dari luar agar Maya tidak curiga saat akan membawanya nanti. Maya kembali ke mejanya dengan hati yang sangat tenang, sama sekali tidak menyadari badai besar sedang menantinya di ujung koridor kantor. Ia sibuk mengerjakan laporan riset pasar yang diberikan Pak Aris kemarin dengan penuh semangat yang membara di dalam jiwanya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar gadis desa yang pintar memasak, tapi juga calon pekerja yang handal dan sangat cerdas. Namun, firasat buruk mulai merayap di hatinya saat ia melihat Siska berjalan melewatinya dengan senyum yang sangat lebar dan tidak biasa. Senyum itu terasa sangat aneh dan tidak tulus, seolah menyimpan sebuah kemenangan rahasia yang sangat besar yang siap diledakkan. Maya mencoba mengabaikannya dan terus fokus pada layar komputernya, meskipun rasa cemas mulai mengusik ketenangan pikirannya. Waktu makan siang yang dinanti pun tiba dengan detak jam yang terasa sangat lambat bagi perasaan Maya yang mulai tidak enak. Ia berdiri dan melangkah menuju pantry dengan langkah yang sedikit dipaksakan, berusaha menepis segala pikiran negatif yang terus muncul. Namun, saat ia membuka lemari es, jantungnya seolah berhenti berdetak seketika melihat kondisi kotak makannya yang terlihat sedikit aneh posisinya. Meskipun terlihat tertutup, ada sedikit cairan keruh yang merembes keluar dari celah penutup kotak yang ditujukan untuk sang bos besar itu. Maya segera mengambilnya dengan tangan yang mendadak dingin dan gemetar hebat, karena rasa takut yang luar biasa. Ia membuka sedikit saja tutupnya, dan seketika rasa mual serta sesak napas menghantam dadanya dengan sangat keras dan menyakitkan. Air mata Maya tumpah seketika melihat bekal suci buatannya telah berubah menjadi tumpukan sampah yang sangat menjijikkan dan menghina. Ia menyadari bahwa seseorang telah dengan sengaja melakukan sabotase keji ini untuk menghancurkan harga dirinya di hadapan Pak Aris. Maya terduduk lemas di kursi pantry yang sunyi. Ia merasa dunia seolah runtuh menimpa pundaknya yang masih sangat kecil dan rapuh. Ia tahu betul betapa pentingnya janji, suap, ini bagi Pak Aris yang sedang merindukan masakan ibunya, dan sekarang ia tidak memiliki apapun. Ia merasa sangat bodoh karena tidak menjaga kota itu dengan lebih baik di lingkungan kantor yang penuh duri dan persaingan ini. Rasa takut akan pemecatan kembali menghantui pikirannya, lebih kuat dari sebelumnya, karena ia dianggap tidak amanah. Di ruangannya yang sangat megah, Pak Aris sudah menunggu dengan rasa lapar yang sebenarnya adalah rasa rindu akan kehangatan sebuah rumah. Ia melirik jam tangannya beberapa kali, merasa sangat heran mengapa Maya belum juga mengetuk pintunya seperti hari-hari sebelumnya yang selalu tepat waktu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah insting kuat yang sering menyelamatkannya dalam dunia bisnis yang sangat kejam dan penuh tipu daya. Pak Aris memutuskan untuk keluar dari ruangannya, berjalan menuju area kerja staf dengan langkah tenang namun tetap penuh dengan wibawa. Ia melihat Siska sedang tertawa bersama rekan lainnya, seolah sedang merayakan sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya. Namun, mata Pak Aris terus mencari sosok Maya yang tidak terlihat di mejanya yang biasanya selalu bersih. Langkah kaki Pak Aris akhirnya membawanya menuju arah pantry, tempat di mana ia mendengar suara isak tangis yang sangat lirih dan menyayat hati. Ia menemukan Maya sedang memeluk kotak makan kosong itu dengan bahu yang naik turun, karena tangisan yang sangat dalam dan menyakitkan. Pak Aris berdiri di ambang pintu, matanya menangkap pemandangan kotak makan yang kini berisi sampah busuk di atas meja marmer yang biasanya bersih. Ia tidak perlu bertanya lagi untuk mengetahui siapa dalang di balik perbuatan rendah,
dan sangat tidak bermartabat bagi seorang profesional ini. Amarah yang sangat dingin mulai menjalar di setiap pembuluh darah Pak Aris, sebuah amarah yang jauh lebih besar daripada saat ia menghadapi sebuah pengkhianatan bisnis. Maya yang menyadari kehadiran Pak Aris segera menghapus air matanya dengan kasar. Ia mencoba berdiri meskipun kakinya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. "Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saya sudah menjaganya sebaik mungkin," ucap Maya dengan suara serak. Pak Aris tidak memarahi Maya. Ia justru mendekati meja dan mengambil sebuah benda kecil yang tergeletak di bawah meja pantry tersebut. Sebuah bros perak berbentuk bunga melati yang sangat ia kenali sebagai milik salah satu senior di kantor tersebut, yang selalu tampil sangat glamor. Pak Aris menatap bros itu dengan mata yang sangat tajam. Menyadari bahwa bukti kejahatan ini tertinggal di tempat kejadian, karena kecerobohan sang pelaku yang terlalu terburu-buru. Seluruh staf kantor kini mulai berkumpul di depan pintu pantry, karena penasaran dengan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat menegangkan dan sunyi. Siska berdiri di barisan paling depan dengan wajah yang pura-pura terkejut, mencoba menutupi rasa gugupnya yang mulai muncul di balik riasannya yang tebal. Pak Aris keluar dari pantry sambil membawa bros perak itu dengan tangan kanannya, menatap setiap staf dengan tatapan yang sangat mengintimidasi siapapun. Keheningan yang luar biasa kembali menyelimuti seluruh lantai kantor, membuat suara detak jantung setiap orang terdengar sangat jelas dan penuh dengan ketakutan. Siska mulai menyadari bahwa ia baru saja menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lubang yang sangat dalam melalui kecerobohan kecil yang sangat fatal. Pak Aris tidak langsung bicara, ia hanya berjalan perlahan menuju meja Siska sambil terus memutar-mutar bros perak itu di jemarinya yang kokoh. Maya mengikuti dari belakang dengan perasaan yang masih sangat hancur, namun ia bisa merasakan bahwa keadilan sedang bergerak menuju arah yang benar. Para staf lain mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa aroma ikan asin yang tadi hilang kini digantikan oleh aroma ketegangan yang sangat menyengat indera. Pak Aris berhenti tepat di depan meja Siska, meletakkan bros itu di atas tumpukan dokumen penting dengan gerakan yang sangat pelan namun terasa sangat menghujam. Suasana kantor menjadi semakin mencekam, menunggu kata pertama yang akan keluar dari mulut sang penguasa gedung ini yang terlihat sedang menahan ledakan amarah besar. Siska menatap bros perak di atas mejanya dengan wajah yang seketika pucat pasi, seolah seluruh aliran darah di tubuhnya mendadak berhenti mengalir. Keheningan di lantai kantor yang biasanya sibuk itu kini terasa sangat berat, mencekik siapa saja yang berani menarik napas terlalu dalam di tengah ketegangan yang memuncak. Pak Aris masih berdiri mematung, menatap Siska dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan mendalam, bukan lagi sekadar kemarahan biasa yang sering ia tunjukkan saat rapat kerja. "Bros ini sangat indah, Siska. Bukankah ini barang kesayanganmu yang selalu kau banggakan karena harganya yang mahal dan hanya ada beberapa di dunia?" tanya Pak Aris dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang sangat nyata di balik setiap suku katanya. Seluruh rekan kerja yang berkerumun di kejauhan hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mereka menyadari bahwa kali ini Siska telah melangkah terlalu jauh melampaui batas yang bisa ditauladani oleh seorang senior. Siska mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan yang mendadak kering kerontang seperti padang pasir. Itu mungkin jatuh saat saya sedang memeriksa kebersihan pantry tadi pagi, Pak," jawabnya dengan suara yang gemetar hebat dan nada yang sangat tidak meyakinkan siapapun yang mendengarnya. Pak Aris menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dengan gerakan yang sangat berwibawa dan penuh kendali diri yang luar biasa. Ia memutar sebuah rekaman video singkat yang baru saja dikirimkan oleh tim keamanan gedung melalui pesan singkat yang bersifat sangat rahasia dan mendesak. Di layar ponsel itu, terlihat jelas sosok Siska yang masuk ke pantry dengan terburu-buru, mengambil kotak makan milik Maya, dan melakukan tindakan keji membuang isinya serta menggantinya dengan sampah. Maya yang berdiri tidak jauh di belakang Pak Aris, hanya bisa menutup mulutnya, karena sangat terkejut melihat bukti yang begitu nyata terpampang di depan matanya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa rasa benci Siska padanya bisa membuat seorang profesional berpendidikan melakukan hal yang sangat kekanak-kanakan dan merusak martabat dirinya sendiri. Air mata Maya kembali menetes. Namun kali ini bukan karena rasa sedih atau terhina, melainkan karena rasa syukur atas keadilan yang akhirnya datang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pak Aris mematikan ponselnya,
lalu menatap Siska dengan pandangan yang membuat wanita itu seolah ingin menghilang dari muka bumi saat itu juga karena rasa malu yang amat sangat. Kejahatan yang dilakukan di bawah bayang-bayang kesombongan kini telah terungkap sepenuhnya tanpa ada satu celah pun untuk berbohong lagi di hadapan publik. Kau tahu, Siska, aku bisa memaafkan kesalahan teknis dalam pekerjaan, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan karakter yang busuk dan penuh dengki seperti ini, tegas Pak Aris dengan nada bicara yang rendah namun berwibawa. Suaranya bergema di seluruh ruangan, memberikan pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya tentang arti sebuah integritas sejati dalam bekerja. Ia menjelaskan bahwa menyerang apa yang menjadi sumber kebahagiaan dan usaha orang lain, terutama makanan, adalah bentuk penghinaan paling rendah terhadap kemanusiaan. Siska hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya yang tadi tertutup riasan tebal, namun segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki kembali. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun dengan penuh keangkuhan kini hancur berkeping-keping, hanya dalam hitungan menit saja di depan mata bawahannya. Pak Aris kemudian memberikan instruksi tegas kepada bagian sumber daya manusia, untuk memproses tindakan disipliner yang sangat berat bagi Siska, sesuai peraturan perusahaan yang berlaku tanpa ada pengecualian. Ia menegaskan bahwa di kantor ini, tidak ada tempat bagi mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain, hanya karena status sosial atau posisi jabatan yang mereka miliki saat ini. Maya melihat Siska yang biasanya sangat berkuasa kini, harus berjalan gontai meninggalkan mejanya dengan wajah yang penuh dengan rasa malu yang sangat luar biasa dalam. Ia merasakan sebuah empati kecil di hatinya. Namun ia juga tahu bahwa setiap tindakan buruk selalu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung secara jantan oleh pelakunya. Integritas Maya yang tetap tenang dan tidak membalas kejahatan Siska justru membuatnya terlihat jauh lebih berkelas dan dihormati oleh semua orang. Setelah Siska pergi dari ruangan tersebut, suasana kantor perlahan mulai mencair, namun rasa hormat mereka terhadap Maya kini telah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Rekan-rekan yang tadinya ikut menertawakan bekal ikan asinnya kini mulai datang mendekat satu persatu untuk meminta maaf dengan wajah yang sangat sungkan dan tulus. Maya memaafkan mereka semua dengan senyuman yang sangat ikhlas, menunjukkan bahwa kebesaran hati jauh lebih berharga daripada dendam yang membara di dalam jiwa yang terluka. Pak Aris memperhatikan interaksi itu dari kejauhan dengan sebuah senyuman bangga yang tidak bisa ia sembunyikan lagi dari para staf yang sedang memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Ia melihat cahaya yang sangat berbeda di dalam diri Maya, sesuatu yang membuatnya merasa sangat nyaman berada di dekat gadis desa yang jujur itu. Momen kebenaran ini tidak hanya mengakhiri penderitaan Maya, tapi juga membuka babak baru dalam budaya kerja yang jauh lebih sehat di lingkungan kantor elit tersebut. Pak Aris kemudian menghampiri Maya dan mengajaknya kembali ke ruangan kerja untuk melanjutkan diskusi proyek yang sempat tertunda karena drama yang sangat melelahkan tadi. Maya melangkah dengan penuh percaya diri, menyadari bahwa kejujuran dan kesederhanaan adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi dunia yang terkadang sangat kejam bagi orang kecil. Namun, saat mereka berdua berada di dalam ruangan CEO yang sunyi, Pak Aris mengatakan sesuatu yang membuat jantung Maya berdegup jauh lebih kencang daripada biasanya. Sebuah pengakuan jujur dari sang bos besar yang akan membawa mereka berdua ke sebuah takdir yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di gedung megah tersebut. Di ruang kerja yang kini hanya menyisakan keheningan menenangkan, Pak Aris duduk di balik meja besarnya. Ia menatap Maya yang masih berdiri dengan sisa-sisa keterkejutan di wajahnya. Hari itu bukan sekadar hari penuntasan keadilan bagi Maya, tapi juga menjadi titik balik bagi budaya kerja di seluruh gedung pencakar langit tersebut. Pak Aris menarik napas panjang, lalu mempersilakan Maya duduk di kursi yang biasanya hanya ditempati oleh para petinggi perusahaan. Tatapannya tidak lagi dingin atau mengintimidasi, melainkan penuh dengan binar kekaguman yang sangat tulus. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah dikelilingi banyak orang hebat, namun tidak ada yang memiliki kejujuran sejati seperti gadis di depannya ini. Maya, masa magangmu seharusnya berakhir minggu depan, ucap Pak Aris memulai pembicaraan dengan nada sangat lembut. Jantung Maya berdegup kencang, ia merasa ini adalah momen yang akan menentukan masa depannya di ibu kota yang sangat keras ini. Namun, sebelum Maya sempat menjawab, Pak Aris melanjutkan kalimatnya dengan sebuah tawaran yang tidak pernah ia bayangkan. Aku ingin kau tetap di sini,
bukan lagi sebagai gadis magang, tapi sebagai staf tetap di bawah pengawasanku langsung. Aku butuh seseorang yang bisa mengingatkanku bahwa kesuksesan tidak boleh membuat kita lupa akan akar dan jati diri yang sebenarnya. Mata Maya berkaca-kaca mendengar apresiasi yang begitu besar dari orang yang sangat ia hormati itu. Maya merasa perjalanan panjangnya dari desa dengan membawa bekal sederhana tidaklah sia-sia. Justru itu adalah jalan takdir yang paling indah. Ia teringat doa ibunya setiap kali ia mencium tangan beliau sebelum berangkat merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Ternyata, kesederhanaan yang selama ini dianggap sebagai kelemahan oleh orang-orang seperti Siska, justru menjadi kekuatan terbesarnya. Maya menerima tawaran tersebut dengan rasa syukur yang meluap, berjanji akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan tanpa harus berubah menjadi orang lain. Pak Aris tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang kini terlihat sangat tulus. Ia merasa bebannya sebagai pemimpin perusahaan yang kaku kini terasa jauh lebih ringan berkat kehadiran Maya yang membawa aura positif. Namun, pembicaraan mereka tidak berhenti pada urusan pekerjaan semata. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang ingin disampaikan oleh Pak Aris hari itu. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan pemandangan kemacetan Jakarta yang tak pernah tidur. Dulu, aku selalu merasa sendirian di puncak kesuksesan ini, Maya. Semua orang mendekat karena posisiku, bukan karena siapa aku sebenarnya, bisiknya pelan. Maya mendengarkan dengan penuh empati, menyadari bahwa kekayaan melimpah terkadang membawa kesepian yang sangat menyesakkan dada. Pak Aris berbalik, menatap Maya dengan keberanian yang baru ia temukan kembali setelah sekian lama terkubur oleh ego dan tuntutan hidup. Ikan asinmu telah meruntuhkan dinding pertahananku. Kau membawa kehangatan yang selama ini aku cari di berbagai restoran mewah namun tidak pernah kutemukan. Lanjut Pak Aris. Ia mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada ketulusan Maya, pada cara Maya memandang hidup dengan penuh kesederhanaan. Bukan sekadar soal rasa makanan, tapi soal bagaimana Maya membawa kasih sayang ibunya ke dalam setiap suapan yang ia berikan pada sang bos besar. Maya tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang CEO kaya raya bisa jatuh cinta pada gadis biasa, sepertinya hanya karena sepotong bekal desa. Dunianya seolah berubah warna dalam sekejap, memberikan harapan baru yang sangat manis untuk hari-hari yang akan datang. Waktu berlalu, dan suasana kantor elit itu berubah menjadi lingkungan yang sangat harmonis dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang kasta. Tidak ada lagi senior yang berani menindas junior, karena mereka tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian atau harga makan siangnya. Maya tetap menjadi dirinya sendiri, gadis yang ramah, pekerja keras, dan tetap membawa bekal ikan asin dari rumah ibunya untuk dinikmati bersama. Pak Aris pun menjadi pemimpin yang lebih manusiawi, sering turun langsung menyapa karyawannya dan mendengarkan keluh kesah mereka. Hubungan mereka berkembang menjadi sebuah kemitraan yang indah, baik di dalam dunia profesional, maupun dalam urusan perasaan yang semakin mendalam. Kisah ini berakhir dengan sebuah pemandangan indah di atap gedung, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat dengan warna jingga mempesona. Pak Aris dan Maya duduk berdampingan, menikmati angin sore sambil berbagi bekal sederhana yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tidak ada lagi sekat antara atasan dan bawahan, yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menemukan kehangatan di tengah dinginnya hiruk-pikuk kota Jakarta. Maya menatap langit dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan dua insan yang berbeda dunia. Namun, saat mereka berdua tertawa bersama, Pak Aris membisikkan sesuatu yang membuat Maya tersipu malu sekaligus penasaran tentang rahasia besar yang akan ia sampaikan esok pagi.